Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita kembali mengikuti ABAM episode yang ke-577. Ya. Ini dari wanita usia 35 tahun, sudah menikah. Salam Pak Erastus, saya mempunyai satu saudara kandung laki-laki yang selalu minta bantuan uang. Sejak saya belum menikah sampai sekarang saya sudah menikah, dia tetap minta uang. Alasannya buat makan sehari-hari dan biaya kos bulanan. Padahal dia bekerja Pak, gajinya lebih besar dari gaji saya. Kalau saya tanya berapa gajinya, dia selalu tidak mau kasih tahu. Padahal saya yang masukin dia bekerja. Sekarang saya sudah tidak bekerja lagi karena dampak COVID tahun 2021 yang lalu. Suami saya suka marah kalau saya selalu bantu koko saya itu. Saudara kandung laki-laki ya. Koko saya minta beras setiap bulan dan uang buat beli HP. Tiap bulan selalu minta uang alasan sakit, biaya kos dan makan. Gaji dia tidak cukup katanya. Sementara koko saya tidak berkeluarga. Saya minta saran Pak Eras, apa saya harus lakukan? Kata suami saya itu jadi kebiasaan. Tapi kalau tidak dikasih, dia koko saya satu-satunya. Apakah saya berdosa jika tidak mau bantu saudara sendiri? Oh ya Pak, koko saya dulunya suka ke gereja, tapi sekarang pindah jadi muslim. Mohon petunjuk Pak Eras. Kokomu itu sakit, ya, sakit mental parah. Dan kamu menambah sakitnya. Dengan memberi bantuan karena kamu tersandera alasan satu-satunya koko, kamu merusak dia. Kamu bukan tidak bantu dia, kamu sudah bantu, jangan merasa tidak bantu, sudah bantu. Sekarang kamu harus mulai berkata, saya tidak bisa bantu. Itu dulu. Soal nanti sekali-kali terpaksa bantu lagi nomor 2. Sekarang kamu harus berkata, saya tidak bisa bantu lagi. Dan dia tidak akan mati gara-gara itu. Dia tidak akan bunuh diri gara-gara itu. Ya. Kalau sampai dia bunuh diri gara-gara itu, dia tidak usah bunuh diri pun masuk neraka. Ya. Jadi kamu harus berhenti membantu dia. Jangan tersandera dia satu-satunya kokoh. Kamu punya satu-satunya kokoh tapi kamu merusak. Mestinya dari dulu kamu tidak lakukan ini. Kamu membuat dia tidak mandiri. Ibarat manusia kamu tidak mengajari dia jalan karena kamu memberi dia tongkat. Mestinya dia tanpa tongkat bisa jalan. Oke. Dari pria usia 40 tahun sudah menikah 2 anak karyawan swasta. Bagaimana ya Pak menyikapi istri pelit dan curigaan? Sharing sedikit Pak. Sebelum melakukan pernikahan saya tidak mengenali istri melalui proses pacaran. Bisa dibilang hanya mengenalnya dalam hitungan bulan dalam komunitas youth gereja. Mungkin karena marganya sama dengan ibu saya, jadi saya merasa ada chemistry ya antara kami, dan karena orang tua di kampung juga sudah sering bertanya kapan menikah yang membuat kuping ini panas, maka saya memberanikan diri untuk mengajak dia menikah dan dia mau. Saya berhenti dulu di sini ya. Ini penyakit banyak orang, menikah karena dorongan orang atau tuntutan orang. Itu salah.
Dan ini bisa merusak masa depan seseorang. Bukannya mendengar suara Tuhan, tapi mendengar tuntutan dan desakan manusia. Dan kami pun pulang ke kampung sembari menunggu hari pemberkatan. Disinilah kelihatan karakter aslinya yang membuat saya hampir berkata, pernikahan di-cancel saja ke orang tua. Jadi pada waktu itu karena dia yang masak di dapur malamnya, dia itu nangis-nangis di kamarnya. Katanya, saya bukan babu. Syok saya mendengarnya, Pak. Aduh. Mestinya pada waktu itu kamu meng-cancel. Istrimu ini tidak dewasa. Tetapi saya harus berkata kepadamu, belajar menerima. Pada waktu itu juga saya berkata dalam hati, saya salah pilih istri ini. Tuhan ampuni saya, yang penting orang tua saya senang. Nah itu salah kan? Bukan yang penting Tuhan senang, tapi orang tua senang. Aduh, kamu salah. Nak. Seiring berjalannya waktu, sungguh sangat banyak karakter istri saya yang tidak saya suka, terutama pelit dan curigaan sama orang. Bahkan sama tetangga kanan kiri, depan, tidak ada yang akur, begitu juga dengan orang tua, abang dan adik saya. Ketika orang tua atau saudara ada telepon, dia langsung curiga, pasti meminta duit. Sampai mereka takut mau nelpon kami, Pak. Handphone saya juga selalu dicek. Memang semasa lajang saya sudah membiasakan diri untuk kirim uang ke orang tua di kampung. Tapi sejak menikah amburadul semua. Padahal dari segi ekonomi kami sanggup untuk membantu. Saya potong dulu ya. Kau mesti tetap membantu orang tua. Kamu harus membalas orang tua, itu mutlak absolut. Yang ini istrimu tidak boleh ngatur kamu. Itu harga mati. Kalau kamu tidak membantu orang tua yang miskin, kamu benar-benar kurang ajar. Pernah saya kirim uang ke mertua bulanan saja, tapi jawabnya, saya lebih tahu Bapak butuh uang atau tidak. Saya diam saja, Pak. Bahkan cangkul disimpan di kamar supaya tidak dipinjam tetangga, Pak. Kalau tetangga yang ngobrol langsung curiga bahwa dia yang dikata-katain. Luar biasa kan, Pak? Waduh, saya dengarnya saja lemes nih. Apalagi kamu. Jadi bagaimana ya Pak menyikapi istri pelit dan kecurigaan karena efeknya kemana-mana Pak. Oh iya Pak, saya sudah lama mengikuti khotbah Bapak. Bahkan channel sebelum Truth ID pun sudah saya ikutin. Jadi pengikut Kristus dan hidup kudus itu memang berat ya Pak. Kamu diberi Tuhan anugerah untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kamu merasakan sakitnya hidup, punya istri macam ini, ya saya membacanya saja sudah mules, aduh rasanya capek ya. Kamu lebih capek. Tetapi ini menjadi potensi kamu untuk mempersiapkan hidup di langit baru, bumi baru saja. Kamu ikuti saja, jalani saja hari ini. Karena kamu sudah punya 2 anak, jangan kamu cerai. Kamu mengalah saja. Kalau sampai kamu lulus bisa mengalah, wah kamu jadi pria hebat. Saya tidak mengutuki istrimu ya. Tapi wanita model begini biasanya suatu hari akan mengidap penyakit. Kanker, tumor, ya. Jiwanya sakit. Sehingga metabolisme tubuhnya pun jadi rusak. Dikit-dikit curiga, takut uangnya diambil, takut dikata-katai. Wah, enzim positifnya rusak. Ya, kasihan. Dan aku melihat kamu berat, tetapi kau bisa menjalani. Ya, kamu kalau ikut saya terus dengan mendengarkan Truth ID, doa tiap pagi, kau pasti bisa melewati. Jangan lihat 10-20 meter ke depan, tapi lihat 1-2 meter ke depan, yang penting bisa dilewati. Saya kira itu nasihat saya dulu. Saya ikut bersamamu ya. Kita bersama-sama melewati hari. Oke, Tuhan berkati kamu. Tuhan beri kekuatan. Dari wanita cerai mati usia 28 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus. Semoga selalu diberkati dan dimuliakan Tuhan. Pak, saya mau bertanya, suami saya meninggal 18 Maret lalu. Wow, baru 2 minggu kira-kira. Itu merupakan ujian goncangan terberat dalam hidup saya. Karena saya ditinggalkan orang terkasih dalam hidup saya.
Pertanyaan saya, bagaimana kondisi dan keadaan suami saya yang meninggal, sedangkan saya belum bisa ikhlas merelakan kepergiannya. Tapi beliau semasa hidup selalu aktif melayani Tuhan dan sudah membawa jiwa Islam saya dan 2 lainnya masuk ke Kristen dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Apakah suami saya sudah bahagia di sana, sedangkan saya belum ikhlas, Pak? Apakah ada kesempatan dia hidup lagi? Ikhlas tidak ikhlasnya kamu tidak menentukan keadaan suamimu di kekekalan. Dan kalau saya meneropong dengan pemahaman saya, dengan hikmat marifat saya, suamimu sudah nyaman di dalam kerajaan surga. Dan dia nyaman di situ. Kamu egois karena kamu mau dia tetap hidup, padahal dia lebih nyaman bersama dengan Tuhan di surga. Dan kamu jangan pikir dengan meninggalnya dia keadaanmu akan menjadi berantakan. Tidak. Allah punya rencana yang indah untuk hidupmu di kondisi seperti ini. Jadi saran saya, kamu harus tetap kuat dan tabah. Amin. Lewati hari. Usahakan dapat pekerjaan atau punya penghasilan untuk menghidupi anak. Kamu punya anak enggak ini? Kayaknya belum ya. Berjalannya waktu kamu akan bisa melupakan. Ya. Dia meninggal karena sakit yang dideritanya. Dia termasuk orang yang berjuang semangat untuk sembuh, ya kan? Saya belum membaca kalimat berikutnya, saya sudah berkata, kamu jangan egois, dia punya tempat sekarang lebih nyaman. Dan ingin melindungi keluarganya, tapi Tuhan berkehendak lain. Apa keinginannya untuk hidup dapat didengar Tuhan, Pak? Sedangkan keluarga yang ditinggalkan masih bersedih hati, belum merelakan kepergiannya. Apakah mujizat mati suri akan terjadi? Enggak, dia sudah meninggal. Ya, satu hal yang kamu harus mesti mengerti bahwa apa yang dia rindukan untuk sembuh itu dijawab Tuhan dengan kematiannya. Dia sembuh total, tidak ada penderitaan di kekekalan. Dan kamu jangan berpikir kalau dia masih hidup, keadaanmu akan lebih baik dan keadaan dia akan lebih baik. Kita tidak tahu. Meninggalnya dia bisa mencegah kejadian yang lebih pahit. Dia bisa jatuh dalam dosa, dia bisa melakukan hal yang tidak patut, dan lain sebagainya. Sebelum itu terjadi, Tuhan bisa panggil dia sekarang. Karena dia orang baik. Jadi kamu jangan berpikir dengan pola pikirmu yang pendek. Kamu punya otak segenggam tangan. Tuhan punya kecerdasan melampaui yang kita pikirkan. Belajarlah menerima, ya, dan bertumbuhlah dalam Tuhan. Kalau kamu mau bertemu dia, kamu setia, ikut Tuhan dan bertemu nanti di langit baru, bumi baru. Amin. Wanita, janda, ya. Oke, ini saya lewati dulu ya. Saya lewati dulu. Sekarang wanita usia 48 tahun. Pak Era, saya biasanya bekerja tapi sejak setahun yang lalu saya berhenti bekerja karena tidak cocok dengan manajemen di tempat saya bekerja. Sekarang sudah setahun lebih saya menganggur dan saya sudah melamar kemana-mana dan ada beberapa panggilan tapi belum ada yang keterima. Mohon saran Bapak apa yang harus saya lakukan. Saya tunggu jawaban Bapak. Yang pertama, mestinya kamu tidak keluar dari manajemen itu. Kadang-kadang keangkuhan kita, pride kita membuat kita hancur. Padahal keadaan yang tidak nyaman itu membuat kita didewasakan. Tapi kita tidak mau melalui proses itu, kita mau keluar, akhirnya kita susah. Dan kamu harus menuai apa yang kamu tabur. Mestinya kamu tidak keluar dari pekerjaan ini. Ini buat yang lain harus perhatikan, jangan mudah keluar dari pekerjaan. Lalu kamu berkata dalam hati, aku juga bisa kerja di tempat lain. Nanti kalau aku sudah bekerja di tempat lain dengan gaji lebih besar, dengan keadaan yang lebih baik, aku akan datang ke kantor ini, aku akan menunjukkan bahwa bukan hanya kantor ini yang bisa menafkahi saya. Ya, dengan kata lain balas dendam. Mungkin kamu tidak bermaksud begitu, tapi bisa juga tanpa kamu sadari.
dan itu kesombongan. Sekarang yang kamu lakukan adalah bertobat, hidup dalam kekudusan, belajar rendah hati, belajar sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Itu dulu. Doa pagi bersama saya, dengarkan Truth ID supaya kamu bisa berubah. Ya, saya kira itu. Yang berikut, wanita usia 52 tahun. Salam Pak Erastus, Bapak rohaniku yang sangat saya kagumi, walaupun tidak pernah ketemu langsung. Mohon pamitan Pak untuk memberikan beberapa, atau mohon izin maksudnya, memberikan pertanyaannya. Oke. Yang pertama, saya sudah bergabung dengan Truth ID kurang lebih 8 tahun dan sungguh-sungguh Pak, saya sangat diubahkan dan pelayanan Pak Eras selama ini. Dengan pelayanan Pak Eras selama ini, saya diubahkan. Saya bisa memberikan label kepada Bapak bahwa Bapak adalah Rasul Paulus zaman sekarang. Dalam kurung tidak bermaksud yang berlebihan ya Pak. Terima kasih. Karena kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Elohim Yahweh. Tapi saya berterima kasih kepada Elohim Yahweh kita yang telah memberikan komunitas orang-orang percaya di Truth ID dalam strip Suara Kebenaran. 2. Sebagai guru agama di usia saya ini, usianya sudah 52 ya, saya banyak disadarkan oleh Tuhan melalui Pak Eras tentang tanggung jawab sebagai seorang pendidik rohani. Bukan hal yang gampang Pak, tapi saya bersyukur untuk tugas mulia ini. Saya ingin Pak untuk meningkatkan pelayanan kepada anak-anak didik di era zaman yang menggila ini. Adakah kira-kira petunjuk praktis untuk mengatasi ketagihannya anak-anak terhadap HP dan konten-konten di dalamnya yang notabene telah banyak mempengaruhi dan mendegradasikan kerinduan anak-anak terhadap hal-hal rohani. Saya sangat prihatin sekali dengan hal ini Pak. Karakter mereka menurun, yang menurun buruk ya. Ini masalah kita Bu. Ya, kita tidak punya cara lain kecuali anak-anak harus betul-betul diarahkan mengenal Tuhan sampai mereka bisa mengalahkan kegilaan mereka terhadap HP dan mengarahkan diri ke Tuhan. Itulah sebabnya saya membuka STT Ekumene yang menerima sebanyak mungkin pemuda, bahkan yang tidak mampu pun saya akan biayai. Lalu saya membuka Ekumene Christian High School. Ini juga salah satu obsesi, kerinduan, dan doa kami supaya dari remaja mereka diubah. Kalau sudah masuk perguruan tinggi, masa SMA-nya rusak, susah. Itulah sebabnya mendorong saya untuk membuka ini dan mendukung beberapa orang di daerah untuk menjadi bapak angkat, bapak rohani, mengadopsi anak-anak lulus SMP yang tidak bisa sekolah, untuk bisa menyekolahkan mereka di SMA, tapi mereka harus dididik dengan suara kebenaran. Setelah lulus baru bisa dibawa ke STTE atau ke perguruan tinggi lainnya. Kita harus mendidik anak-anak sejak remaja. Jadi bagaimana menyelesaikan ini ya? Mau tidak mau, kita harus berdoa, kita harus memancarkan kehidupan yang menampilkan kehidupan Kristus, tidak lelah menasihati mereka dan mempengaruhi mereka. Setiap tempat itu keadaannya berbeda, jadi harus berdoa minta hikmat Tuhan bagaimana mempengaruhi remaja pemuda ini. Kami punya komunitas home, di mana remaja pemuda diarahkan untuk mengenal kebenaran. Home, H-E-O-M-E, home, rumah. Ya. 3 anakku yang perempuan pernah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang ternyata ada hubungan keluarga sepupu dengan suami dari adik sepupu saya. Hanya sekarang adik sepupu saya tersebut sudah cerai. Mama saya melarang karena di adat kami seperti itu tidak boleh. Beberapa hari yang lalu anak saya mengatakan bahwa laki-laki tersebut tidak mampu untuk move on. Yang saya jawab nggak usah ditanggapi nak. Kalau dalam kacamata Alkitab bagaimana sesungguhnya untuk hal tersebut Pak? Ya, saya cuma ingin tahu supaya jika anak saya bertanya saya bisa jelaskan. Sekian dulu, maaf Pak, mungkin agak berkepanjangan. Oke. Kalau di kehidupan bangsa Israel memang ada aturan itu. Tetapi di dalam perjanjian baru tidak ada aturan itu. Namun kalau hal itu tidak mendatangkan damai sejahtera bagi keluarga besar dan anak ibu sendiri juga sebenarnya sudah bisa meninggalkan. Ya sudah,
jangan dilanjutkan. Jangan disandera oleh laki-laki yang berkata tidak bisa move on. Maaf ya, saya tidak yakin kalau menikah dengan pria ini, anak ibu bisa baik keadaannya. Belum tentu maksudnya. Karena belum tentu ya kita bawa dalam doa. Jadi saya tidak mudah menjawab ya atau tidak, tetapi saya sudah memberikan jawaban secara Alkitab tadi. Ya, Tuhan memberkati. Dari pria usia 49 tahun di Jakarta Barat. Salam Bapak rohaniku. Saya sudah dibaptis agama Kristen waktu usia 15 tahun. Saya sudah beristri yang beragama Katolik dan punya anak 3 juga Katolik saat ini. Saya berada di kebimbangan untuk bertahan di agama saya atau pindah ke Katolik. Tapi hati saya tidak menemukan kecocokan, mohon arahan dan bimbingan Bapak. Saya ucapkan terima kasih Pak. Oh ya Pak, apa gereja Bethel itu berbeda dengan gereja Rehoboth Pak? Mohon bantu dijawab ya Pak. Saya selalu mengikuti khotbah dan ajaran Bapak yang sangat membantu untuk mengubah hidup saya. Ada gereja yang namanya gereja Rehoboth. Tapi itu bukan gereja yang saya layani. Yaitu ada satu denominasi. Saya itu gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth. Satu dari 200 lebih gereja GSKI di Indonesia. GSKI di Indonesia sekarang udah 200 lebih. Dan Rehoboth salah satu di mana saya menjadi gembala wilayah. Maksud saya menjadi gembala senior. Nah, Rehoboth ini dulu saya bangun ya. Maksudnya saya sudah mau rintis, sudah mulai lama ya. Waktu dulu saya masih ada di bawah sinode Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Jadi dulu namanya GBI Rehoboth. Setelah saya membuka sinode baru, tentu sekarang GSKI Rehoboth. Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth. Nah itu. Jadi beda dengan Bethel. Oke. Kembali soal tadi, kamu apakah tetap di keyakinanmu atau ada di keyakinan yang berbeda. Walaupun ini sesama Kristen, tetapi tetap ajarannya tidak sama. Ya, walaupun tidak prinsip sekali, artinya begini, kalau you pindah agama lain, itu agama beda. Ini masih satu agama, hanya beda aliran. Kamu harus mendengarkan apa yang saya sampaikan setiap hari Minggu dan doa pagi jam 5. Kamu akan bisa memiliki nurani, kamu harus memilih yang mana. Ingat, gereja tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus kalau kita taat. Ingat, kita bukan diselamatkan oleh gereja, kita tidak diselamatkan oleh manusia, tapi kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu pun kalau kita mengerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Yang masuk surga bukan anggota salah satu gereja, tapi yang masuk surga atau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi tetaplah setia mengikuti suara kebenaran dan berdoa bersama kami supaya kamu diubahkan menjadi orang yang layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Itu yang penting. Oke. Dari wanita usia 47 tahun sudah menikah. Saya mau sharing dengan mengajukan pertanyaan. Saya dengan suami sudah menikah 17 tahun. Awal pernikahan suami bekerja, saya juga bekerja. Tapi kebutuhan makan saya yang tanggung, kecuali pas kerjaan saya diliburkan, baru suami ngasih uang. Ngasih uang kalau pas punya kesadaran sendiri. Kebutuhan listrik dan air masih ditanggung mertua. Kebetulan saya tinggal di rumah mertua, tapi sekarang mertua sudah meninggal. Jadi kebutuhan listrik dan air saya yang tanggung dan kebutuhan lainnya suami. Kebutuhan air saya dan tanggung dan kebutuhan lainnya. Suami bekerja tapi gajinya untuk mencukupi kebutuhan dia sendiri. Katanya untuk dia sendiri saja kurang. Suami perokok aktif. Sekarang suami tidak bekerja. Hanya membantu jualan saudaranya. Itu pun dengan gaji yang sangat rendah. Sehari 30.000. Dan sekarang listrik dan PAM suami yang bayar itu pun dibantu saudaranya. Kami beda etnis. Suami Chinese dan saya Jawa. Awal menikah suami selalu membahas perbedaan etnis. Kalau Chinese begini, Jawa begini. Pengennya manakah dapat Chinese tapi kok dapat Jawa. Dan selalu membanding-bandingkan saya.
Membanding-bandingkan saja bisa bersabar selama 17 tahun. Mungkinkah setiap kali bertengkar, menikah. Selama 17 tahun menikah. Setiap kali bertengkar suami saya selalu mengusir saya dari rumah. Dan selalu mengata-ngatai dengan perkataan kotor. Baginya itu biasa saja. Tapi bagi saya itu menyakitkan dan selalu main tangan. Suami suka berselingkuh dan berbohong sama saya. Meskipun saya tahu saya diam saja. Karena untuk menghindari pertengkaran. Suami selalu meminta kemanapun saya pergi, suami harus tahu. Misal saya mau ke rumah saudara, terus saudara saya mengajak pergi, suami harus tahu kemana tujuannya apa. Percakapannya apa harus dilaporkan secara detail, tidak boleh salah sedikit pun dalam pengucapan. Dan saya tidak boleh punya privacy termasuk teman-teman saya. Seperti apa, suami harus tahu. Dan tidak boleh menutup-nutupi berbohong. Akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman dan merasa terintimidasi. Saya sudah lelah dengan sikap suami yang sudah mengusir saya. Kalau saya meninggalkan suami saya, apakah saya berdosa? Kalau kembali saya takut KDRT lagi. Umurmu udah 47 tahun ya, Bu. Ini pria sakit nih. Gila, sakit. Kamu punya anak enggak ya? Kok enggak disebut di sini? Jadi saya kalau tidak jelas gini kadang-kadang bisa salah nih. Kamu sadar nggak kamu dijajah? Kamu sudah kehilangan hidup. Saran saya kamu tinggalkan dia. Tapi jangan cerai. Percuma kamu hidup dengan pria yang menjajah kamu begitu. Sudah tidak kerja, uang kamu diperas, kamu juga dijajah. Ini mah gila. Udah gila banget. Ini gila banget. Di zaman modern ada laki-laki macam ini. Gila banget. Saran saya kamu tinggalkan dia. Toh kamu diusir kan berkali-kali. Udah tinggalkan dia. Kalau dia KDRT, kamu lapor ke polisi. Kalau kamu butuh pengacara, kamu hubungi Abam. Pengacara akan diberikan tanpa kamu bayar. Ya, ini pria sakit nih. Kamu pergi harus lapor ngomong apa, gila. Ini gila. Dia juga tidak sanggup menghidupi kamu yang bekerja. Ya, udah dah, kamu sudah tinggalkan dia saja, tapi jangan cerai. Lupakan dia. Ya. Dia sudah main perempuan lagi. Bohong lagi. Kalau dulu dia kerja gaji nggak diberikan kepada kamu ya katanya untuk kebutuhan sendiri ya main perempuan, merokok dan lain-lain tadi. Tinggalkan dia, kamu datang sendiri, pulang sendiri. Tapi kamu tidak sebut anakmu ada nggak. Kalau ada bawa anakmu. Ya. Anakmu akan rusak bersama dengan pria yang masih berakhlak rendah ini. Ya. Oke. Itu saran saya. Pertanyaan berikut, Pak Era, saya ingin bertanya mengenai puasa. Sebenarnya puasa Kristen itu seperti apa ya, Pak? Oke. Puasa Kristen itu adalah usaha merendahkan diri. Bukan soal makan atau tidak makan. Yang penting meninggalkan nafsu makan. Kuliner maksudnya. Supaya bisa fokus ke Tuhan. Mestinya puasa yang proporsional yang benar adalah kebutuhan rohani yang mendesak sampai menghilangkan selera kuliner atau selera makannya. Sehingga puasa itu bukan sekedar tidak makan. Bukan mau nyiksa tubuh tidak makan. Tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan sampai tidak punya hasrat untuk makan. Puasa bisa dari sejak malam, lalu buka jam 5, jam 4, jam 3, atau jam 6 sore. Bisa minum, tapi bukanya jam 6 sore atau lebih. Bagaimana Roh Kudus pimpin? Kadang puasanya makan buah, sehat kok. Ya, yang penting tidak memuaskan hasrat kuliner. Karena fokus ke Tuhan. Saya kira itu saja. Ya, dan tidak harus hari Senin atau Kamis, bulan apa atau bulan apa, enggak. Roh Kudus gerakkan, merendahkan diri. Ya, terutama hamba Tuhan yang mau mengusir kuasa gelap, mau melayani, merendahkan diri, baik kalau berpuasa. Oke, sampai jumpa. Kita ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.